Channel. Welcome back to As Channel, dimana di channel ini akan membahas berita-berita terhangat dan pengetahuan tentang dunia. Nah, di segmen kali ini As pengen banget bahas tentang film keluarga. Apa sih film keluarga itu? Film keluarga ini film yang Film yang cocok untuk ditonton seluruh keluarga kalian untuk santai, lagi nonton TV bareng. Film ini sangat direkomendasikan, tapi film barat ya, film western movie. Oke, kali ini kita akan masuk ke film pertama, yaitu ada The Royal Treatment. Dan Royal Treatment ini baru banget filmnya, dan itu ditayangkan pada 20 Januari 2022. Film ini diperankan oleh Laura Marano sebagai Isabella, atau biasanya di film ini dia disebutnya Izzy. Dan pemeran pangeran pada film ini yaitu diperankan oleh Mena Massoud sebagai Prince Thomas. Film ini bagus banget ya, dia bercerita di latar belakangi oleh kerajaan, dan ini sepertinya film Another Cinderella Story sih. Bermula dari seorang penata rambut yang bernama Izzy ini, dia dipanggil oleh kerajaan untuk menata rambut calon pengantin Prince Thomas, yang mana mereka akan segera melangsungkan sebuah pernikahan. Prince Thomas akan melangsungkan sebuah pernikahan dengan Lauren Lamont. Diperankan sebagai Lauren Lamont ini adalah Phoenix Connolly. Film ini menceritakan sebuah kerajaan di negara Lavania. Lalu si Izzy dan dua temannya berangkat ke Lavania untuk merencanakan sebuah pernikahan pangeran ini. Seiring berjalannya waktu, Pangeran Thomas dan Izzy ini semakin dekat, semakin akrab, dan mereka bertujuan bervisi misi sama, yaitu ingin merubah masa depan si negara Lavania ini. Sampailah pada akhirnya mereka saling jatuh cinta, saling menyayangi satu sama lain. Pada saat inilah konflik mereka akan terjadi mengenai hubungan Thomas dan Lauren, mengenai perasaan Thomas dan Izzy, mengenai Raja dan Ratu Lavania itu sendiri. Di dalam film ini akan dijelaskan secara rinci. Dan dijelaskan pula secara rinci bagaimana Thomas dan Lauren ini akan menikah, apakah mereka jadi menikah atau tidak. Nah, untuk cerita lebih lanjut, kalian harus banget nonton film ini, karena film ini bagus banget ditonton untuk keluarga. Rekomendasi film kedua yaitu A Christmas Prince. Ini sama sebenarnya Another Cinderella Story lagi yang melatar belakangi sebuah kerajaan. Memang kalau dipikir-pikir, film yang dilatar belakangi sebuah kerajaan itu memang bagus-bagus ya. Menarik itu untuk ditonton oleh keluarga besar. Kalau lagi kumpul keluarga tuh kayaknya bagus banget nonton film-film yang kayak gini. A Christmas Prince ini diperankan oleh Rose McLever. Gitu nggak ya penyebutannya? Coba komen di bawah ya kalau salah. Dia berperan sebagai Amber di film ini, dan Ben Lamb sebagai Prince Richard di film ini. Film ini tuh nggak baru banget ya, dia tayang tuh pas 2017, dan film ini ada serinya loh. Yang pertama itu ya A Christmas Prince, yang kedua ada The Royal Wedding, dan yang ketiga ada The Royal Baby, di mana nanti pasangan ini hamil terus memiliki anak, jadi The Royal Baby. Nah, film ini tuh bermula dari Amber Moore yang bekerja sebagai jurnalis di sebuah magazine, dan Amber Moore ini dikirim ke Aldovia untuk meliput pangeran. Media massa, pangeran ini terlihat sangat tidak baik ya, isunya tidak baik, dan sehingga Amber ini datang ke Aldovia untuk meliput sang pangeran ini yang akan naik tahta menjadi raja, karena sang raja atau ayah si pangeran ini telah meninggal dunia. Dan tujuan si Amber Moore ini tadi datang ke Aldovia untuk meliput kesediaan persiapan pangeran untuk menjadi the next king untuk rakyat Aldovia. Dan ternyata setelah Amber datang ke Aldovia dan melihat langsung Pangeran Richard ini tadi, dan
ternyata Pangeran Richard ini tidak seperti yang diisukan, tidak seperti yang diberitakan di mana-mana. Lalu si Amber ini menyamar sebagai guru bimbelnya adik Pangeran Richard, sehingga dia bisa masuk ke istana dan mengajar adiknya Pangeran Richard serta melihat kondisi kerajaan secara langsung. Saat Amber memasuki kerajaan, disitulah semuanya terungkap bagaimana perasaan Pangeran Richard, bagaimana perasaan sang ratu, adiknya Pangeran Richard, dan dia melihat keseluruhan isi dari kerajaan tersebut. Akhirnya Pangeran Richard dan Amber Moore ini dekat, saling melengkapi karena nyaman satu sama lain. Amber yang seorang jurnalis, tentu saja dia pintar. Dia memiliki berbagai saran untuk Pangeran Richard, sehingga Pangeran Richard tersebut merasa nyaman ketika berbicara dengan si Amber. Nah, saat inilah benih-benih cinta mereka mulai muncul, ada perasaan dan banyak lagi hal lainnya yang mereka rasakan. Dan saat itu juga penyamaran Amber Moore ini terungkap bahwa sebenarnya dia bukanlah seorang guru bimbel dari adiknya Pangeran Richard. Disinilah konflik akan terjadi. Nah, mau tahu kelanjutan ceritanya? Nonton sendiri ya, biar lebih seru. Rekomendasi film keluarga yang ketiga yaitu ada Tall Girl 2. Sebelum ada Tall Girl 2, ada Tall Girl 1 yang pertama. Dan ceritanya memang bagus banget. Menginspirasi lah cukup, karena yang pertama ini merupakan awal dimana dia tidak percaya diri dengan ketinggiannya, lalu dia bagaimana kita diajarkan untuk percaya diri bahwa setiap orang memiliki karakteristik dan tubuh masing-masing yang berbeda dan patut untuk dibanggakan. Yang kedua ini dia ceritanya lebih menarik lagi, diperankan oleh Ava Michelle yang berperan sebagai Jodie Crayman, di mana dia memiliki tubuh yang sangat tinggi untuk seorang perempuan. Setelah memasuki Tall Girl 2 ini, dia menjadi semakin percaya diri dan impiannya tercapai, yaitu tampil di acara musikal yang dia sangat impi-impikan. Dia mendapatkan peran itu, namun yang menjadi kendala adalah ketidakpedeannya kembali berbisik di kepalanya yang tidak-tidak, yaitu apa kamu mampu melakukannya? Bagaimana kalau orang tidak suka dengan penampilanmu? Dan segala macam ketidakpedean dia, keinsecurean dia merasa seperti itu. Nah, disinilah konfliknya mulai terjadi. Saat dia merasa tidak pede, saat semua berkecamuk di kepalanya, di saat itulah dia merasa tertekan, lalu dia bertengkar hebat dengan pacarnya yaitu Jack yang diperankan oleh Griffin Gluck. Dan banyak lagi hal-hal yang mengejutkan akan terjadi oleh Jodie ini. Bagaimana dia berlatih dengan keras, dengan giat agar disukai penampilannya oleh orang. Bagaimana dia berusaha dengan amat keras supaya bisa tampil di panggung. Sebenarnya di film ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, terutama untuk anak-anak yang remaja seperti sekarang ini yang tidak pede dengan dirinya sendiri. Coba deh nonton Tall Girl ini, karena setiap manusia itu memang dilahirkan dengan bentuk tubuh yang berbeda-beda, dan bagaimana kita cara mensyukurinya aja dan merawatnya dengan baik. Ya kalau tidak dirawat ya percuma juga ya kan. Tubuh memang harus dirawat agar menjadi tetap sehat. Tapi kalian harus ingat, merawat itu berbeda dengan mengubah. Kalau merawat ya seperti itu bentuknya tapi bersih, kelihatan rapi, itu namanya rawat. Tapi kalau mengubah itu seperti biasanya pesek jadi mancung, itu namanya merubah. Di sini aku tidak hanya menceritakan tentang film, namun juga mau memberikan motivasi untuk yang tidak pede kepada diri mereka sendiri. Percaya Tuhan itu menciptakan manusia dengan bentuk dan keunikannya masing-masing. Kalau kalian kurang di sisi ini, mungkin kalian lebih di sisi yang lainnya, dan kalian bukan berarti tidak harus
malu, insecure terhadap kekurangan itu, bahkan kalian harus menonjolkan sisi yang menurut kalian itu bagus di diri kalian. Nah, lanjut lagi ke Tall Girl tadi. Akhirnya dia berhasil menampilkan itu. Nah, yang dilihat jangan keberhasilan dia menampilkan di atas panggung, tapi lihat juga usaha di balik keberhasilan dia tersebut. Usaha yang dia raih, banyak sekali yang dia korbankan, waktu, terus tuh kebersamaannya bersama kekasih, keluarga, masih banyak hal lain, dan itu yang harus kita lihat, bukan keberhasilan seseorang yang harus kita lihat, tapi usaha di balik keberhasilan mereka. Dan yang keempat itu feel the beat. Feel the beat ini sama ya, aku pengen ngasih motivasi sedikit. Kalau kalian pengen sesuatu, berusaha. Kalau kalian berusaha, hasilnya itu akan bagus, terlihat bagus, dan seperti di film-film yang akan aku ceritain yang ini. Nah, film Feel the Beat ini diperankan oleh Sofia Carson sebagai April Dibrina. April ini sangat sukses karirnya di Broadway sebagai penari. Namun ada sebuah kejadian yang membuat karirnya hancur, merosot, sehingga dia tidak dipakai lagi di Broadway dan harus pulang ke hometownnya untuk memulai sebuah cerita baru di kehidupannya. Lalu ia menjadi guru tari di daerahnya, guru tari anak-anak di daerahnya. Saat menjadi guru tari anak-anak bukannya gampang ya. Seorang April ini juga sudah mengalami dan melalui banyak hal untuk masuk ke Broadway. Tiba-tiba hancur, lenyap, dan kembali untuk mengajar di sebuah kota kecil. Dia sebenarnya awalnya terpukul, namun seiring berjalannya waktu dia mulai melihat kesempatan untuk karirnya. Lalu di saat inilah dia mulai bekerja sangat amat keras untuk menggapai impian tersebut. Tidak hanya dia yang berusaha, namun ada anak-anak yang ikut kompetisi tari ini juga bersemangat untuk menggapai impian mereka sebagai penari. Di film ini kita akan melihat sebuah usaha yang sangat amat keras dari penari tersebut. Bukan cuma si April, tapi juga anak murid yang diajarkannya. Endingnya, aku kasih tahu endingnya, mereka akan berhasil. Namun bukan itu poinnya yang aku mau tekankan di sini. Di balik keberhasilan mereka ada waktu dan usaha mereka yang sangat amat keras dan ujian dari usaha mereka yang sangat amat parah. Setelah melalui ejekan, hinaan, cacian, makian, sudah mereka lewati semua kata-kata kasar dari mulut orang-orang. Sampai akhirnya mereka berhasil dan menang di sebuah kompetisi. Kalau film yang seperti ini otomatis ujungnya akan menang, tapi jangan lihat ending. Kalau kalian melihat ending, otomatis film seperti ini ya alurnya pasti akan menang, pasti akan berhasil. Jarang banget yang set ending. Tapi yang mau ditekankan di sini, lihat usaha mereka dalam membangun impian mereka. Lihat cara kerja mereka. Lihat waktu yang mereka korbankan. Lihat apa yang mereka lalui melalui mulut orang-orang yang tidak semua orang bisa lalui yang mereka lalui. Pasti akan mikir, endingnya pasti begini, endingnya pasti berhasil. Tapi di sisi lain, bukan ending yang dilihat kalau film seperti ini, tapi proses. The power of process. Bagaimana proses mereka bangkit saat jatuh. Poin itu yang akan dilihat di Tall Girl, di Tall Girl 2, dan di Feel the Beat ini. Nah, itu tadi rekomendasi film keluarga yang cocok banget ditonton untuk keluarga kalian yang lagi santai nonton di rumah dan saat libur atau lagi nggak ada kegiatan pengen nonton film bersama keluarga. Film-film ini tadi cocok banget, dan mungkin nextnya aku akan bakal
rekomendasiin film yang endingnya pasti menang, pasti berhasil, tetapi proses yang mereka lalui itu berbeda-beda, step yang mereka lalui itu berbeda-beda, dan cacian yang mereka terima, makian yang mereka terima, hinaan yang mereka terima itu berbeda-beda di setiap usaha yang mereka lakukan. Apa yang mereka korbankan saat usaha tersebut juga berbeda-beda. Dan mungkin nextnya aku bakal rekomendasiin film-film seperti itu supaya kalian kaum muda semangat untuk mencapai impian kalian, semangat untuk bangkit dari keterpurukan kalian, semangat untuk percaya diri akan diri kalian sendiri, bahwa kalian mampu, kalian bisa. Meski di tahap bisa ini banyak sekali nanti proses yang akan kalian dapatin, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang akan kalian dapatkan, bahkan pengalaman yang buruk sekalipun. Tetapi untuk mencapai proses bisa ini, pasti banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan kalian. Dan untuk mencapai proses bisa, tidak dengan mudahnya. Itu yang akan diajarkan film yang akan aku rekomendasikan setelah rekomendasi film-film ini. Nah, itu tadi untuk segmen rekomendasi video. Kalau ada kurang, boleh komen di bawah. Kalau ada rekomendasi yang pengen kalian cantumkan juga boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share ke kawan-kawan kalian yang ingin nonton film bersama keluarga.